Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fatur Rahim, Apriansah, dan Farhan Arif Rahman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tanaman kopi yang ada di Sumatera Selatan dalam mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan. Kami dari semester 5 kelas reguler dari program studi pengelolaan agribisnis perkebunan di kampus Politeknik Serian. Yang pertama adalah persebaran kopi di Sumatera Selatan. Kopi di Sumatera Selatan tersebar di beberapa kabupaten, yaitu adalah Kabupaten Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Kemereng Ulu, dan Kabupaten Musirawas. Yang kedua adalah sejarah kopi di Indonesia. Kopi di Indonesia tidak terlepas dari masuknya Belanda di Indonesia, yaitu pada tahun 1696. Kala itu Belanda membawa kopi dari Malabar, India ke Pulau Jawa. Mereka membudidayakan tanaman kopi itu di Kedawung, sebuah perkebunan yang terletak di Batavia, namun upaya ini gagal karena tanaman tersebut rusak oleh bencana. Upaya yang kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar. Pada tahun 1706, sampel kopi yang dihasilkan dari tanaman di Jawa dikirim ke negara Belanda untuk diteliti di kebun raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar. Kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Selanjutnya tanaman kopi ini dijadikan bibit bagi seluruh perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Belanda pun memperluas areal budidaya kopi ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Pada tahun 1878 terjadi tragedi yang memilukan. Hampir seluruh perkebunan kopi yang ada di Indonesia, terutama di dataran rendah, rusak terserang penyakit karat daun. Kala itu semua tanaman kopi yang ada di Indonesia merupakan jenis Arabica. Untuk menanggulanginya, Belanda mendatangkan spesies kopi Liberica yang diperkirakan lebih tahan terhadap penyakit karat daun. Sampai beberapa tahun lamanya kopi Liberica menggantikan kopi Arabica di perkebunan dataran rendah. Namun, tanaman kopi Liberica juga mengalami hal yang sama, rusak terserang karat daun. Kemudian pada tahun 1907, Belanda mendatangkan spesies lain yakni kopi Robusta. Usaha kali ini berhasil. Hingga saat ini perkebunan-perkebunan kopi Robusta yang ada di dataran rendah bisa bertahan. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia. Yang ketiga adalah budidaya kopi. Pembudidayaan kopi harus melewati beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah memilih jenis kopi, yang kedua menyeleksi calon benih kopi, ketiga proses penyemaian biji, keempat menyiapkan lahan untuk menanam, kelima memindahkan kopi ke polybag, keenam memindahkan bibit ke lahan, ketujuh proses penyiraman, kedelapan proses penyiangan, 9 proses penyulaman, 10 pemupukan, dan yang terakhir adalah memanen. Yang keempat ada perawatan kopi. 1. Ada penyiraman dilakukan secara berkala setiap 2 minggu sekali di musim kemarau. Tanaman kopi masih dapat bertahan hidup dengan sedikit air, tetapi alangkah baiknya jika disiram karena dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pastikan air tidak mendek di sekitar batang selama itu dapat menyebabkan busuk akar. 2. Ada pemupukan pertama dilakukan pada usia pertama penanaman. Selanjutnya setiap 6 bulan sekali, usahakan Anda menggunakan jenis pupuk alami seperti pupuk kandang dan kompos. Lakukan pemupukan pada musim hujan, karena pada musim hujan kandungan unsur hara tanah lebih tinggi sehingga lebih mudah terserap oleh akar. Yang ketiga ada penyiangan, dilakukan secara teratur pada musim hujan. Tanaman peneduh dalam daun dapat dikurangi sehingga tanah di bawahnya tidak menjadi terlalu lembab. Yang keempat ada pembersihan tanaman parasit di sekitar tanaman kopi tumbuh. Kebun kopi idealnya memang harus bersih. Pastikan para petani membersihkan rumput dan tanaman pengganggu lainnya yang biasanya terdapat di sekitar tanaman tumbuh. Yang kelima ada membersihkan dari hama pengganggu tanaman. Pada usia tahun kedua tumbuh, tanaman kopi biasanya cukup rentan dengan gangguan hama dari luar, sehingga menurut para petani kopi harus rajin membersihkan seperti misalnya ulat, serangga, dan berbagai binatang parasit lainnya yang biasa mengganggu tanaman kopi. Pembersihan dan pencegahan sebaiknya dengan menggunakan cara alami untuk menjaga kualitas dari tanaman kopi yang dihasilkan.
Yang keenam, menjaga agar tanaman memiliki suplai matahari yang cukup sehingga tidak baik ditanam di kawasan yang terlindung dengan pohon besar. Sinar matahari diperlukan untuk tumbuhnya tanaman tersebut. Yang kelima, ada agroindustri kopi di Sumatera Selatan. Produksi kopi di Sumatera Selatan dinilai belum optimal, hanya berkisar 900 kg per hektar per tahun atau kurang dari 1 ton. Padahal produksi kopi negara produsen lainnya sudah mencapai 3 ton per hektar per tahun. Program sambung pucuk tanaman kopi pun menjadi andalan pemerintah setempat untuk mendongkrak produksi petani dalam 3 tahun ke depan. Lokasi yang dipilih yakni kota Pagar Alam karena menjadi sentra kopi asal Sumatera Selatan yang sudah merambah pasar internasional. Kopi asal kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan telah meraih pengakuan internasional atas cita rasa uniknya dalam ajang kontes kopi dunia AFPA atau Agency for the Valorization. Dalam ajang kontes kopi di AFPA pada tahun 2020 di Paris, Prancis. Yang keenam, ada data statistik produksi kopi di Sumatera Selatan. Badan Pusat Statistik mencatat Sumatera Selatan menjadi produksi kopi terbanyak di Indonesia pada tahun 2022, yakni 212.400 ton. Jumlahnya setara dengan 26,72% dari total produksi kopi nasional yang mencatat 794.000 ton sepanjang tahun. Yang ketujuh adalah geografi dan juga topografi. Kopi dapat tumbuh di daerah tropis dengan suhu ideal pertumbuhannya yaitu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius dan curah hujan mencapai 2000 sampai dengan 3000 mm per tahun. Kopi dapat dibudidayakan di dataran rendah dengan ketinggian 400 sampai dengan 600 meter dari permukaan laut. Tanah yang sesuai dengan tanaman kopi memiliki pH yaitu mencapai 5 sampai dengan 6,5 dan disesuaikan dengan pupuk organik yang digunakan. Dengan kedalaman efektif yaitu di atas 100 cm, berstruktur gembur dan memiliki drainase yang baik. Yang kedelapan adalah perkembangan harga tanaman kopi. Seiring tingginya permintaan kopi, harga kopi mencapai Rp30.000 per kilogram dari awal yaitu dari Rp21 sampai dengan Rp23.000. Produksi kopi dari Sumatera Selatan juga melonjak dengan tingginya permintaan kopi hingga mencapai 70% dari rata-rata produksi yaitu 300 kg menjadi hampir 1 ton. Namun keterbatasan pasokan, harga kopi meningkat dari harga sekitar Rp23.000 menjadi hampir sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Jadi seiring perkembangannya permintaan dari biji kopi namun terbatas produksi akan menjadi ancaman bagi harga kopi yang terus meningkat. Dan yang terakhir yaitu nomor 9, potensi komoditas dari tanaman kopi. Dalam Festival Kopi Indonesia pada bulan Mei tahun 2023 menunjukkan perkembangan dari pecinta dan juga pelaku bisnis kopi nasional. Event ini juga menjadi bukti dukungan Indonesia terhadap kemajuan ekosistem tanaman kopi untuk tanah air. Tidak hanya dari penghasil tanaman kopi saja yang menjadi perhatian dari kegiatan tersebut, namun juga dari segi pengolahan produk kopi juga dibahas. Event ini bahkan membahas tentang pemasaran dan distribusi kopi Indonesia untuk tanah air.